Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku ya. Kali ini aku mau cerita ke kalian. Yang kemarin aku habis hamil topik, alhamdulillah dalam jangka waktu 1 tahun aku sudah hamil lagi. Dan alhamdulillah hamilnya itu normal. Nah, jadi di anniversary pernikahan yang ke-4 tahun kemarin, ternyata aku itu udah hamil teman-teman. Dan aku itu tahunnya di tanggal 20 kemarin. Aku tes pack dan hasilnya 2 garis. Nah, seharusnya aku itu haid itu tanggal 16 sama 17 itu ternyata aku tuh nggak haid. Nyampe tanggal 20-nya itu aku cek, ternyata 2 garis. Dan waktu itu aku langsung sama suami memutusin untuk ke rumah sakit yang dokternya pertama diagnosa aku hamil ektopik. Nah, saking buru-burunya ternyata belum kelihatan apa-apa teman-teman. Nah, dari situ aku sama suami tuh udah ngedon. Yang terutama yang ngedon sendiri tuh aku. Takutnya hamilnya tuh kayak dulu lagi hamil ektopik. Dan dokternya waktu itu nggak langsung bilang suruh nunggu atau mbak gitu. Itu enggak, aku langsung disuruh buat dikuret kayak gitu. Jadi kayak nggak suruh nunggu 2 minggu lagi buat USG lagi tuh enggak teman-teman. Jadi langsung disuruh kuret, takutnya nanti kayak dulu lagi kayak gitu. Nah, aku akhirnya abis itu ke bidan dekat kos-kosan aku sharing semuanya, aku cerita semuanya kalau aku itu habis tes pack ya, terus dua-duanya tesnya itu 2 garis semua dan itu garisnya tuh terang semua kayak gitu. Terus kata bidannya itu normal karena kalau dalam bahasa kebidanan apa gimana itu masih pembentukan kayak gitu loh, jadi belum kelihatan kayak gitu. Terus nanti disuruh 3 minggu lagi atau enggak 2 minggu lagi untuk USG. Nah beneran ternyata aku habis dari bidan itu aku dikasih obat penguat, terus dikasih buku pink itu. Habis itu aku 2 minggunya lagi tuh USG, tapi di beda dokter ya teman-teman. Aku ke dokter Indra yang di Brigjen Katamso. Itu aku ke situ karena dokternya itu benar-benar sabar. Aku ke situ dan dokternya itu kaget, loh ibunya kok udah kesini lagi kayak gitu, padahal dulu kan habis ambil topik kayak gitu. Iya, aku bilang kalau kemarin tuh tes pack dan hasilnya itu 2 garis. Akhirnya ya udah diperiksa, ternyata itu udah ada nih calon bakal janinnya kayak gitu, udah kelihatan. Itu masih usia 8 minggu. Itu udah kelihatan. Terus aku habis itu ke sana dikasih vitamin sama penguat. Terus aku ke sana lagi waktu hamil 3 bulan di USG. Alhamdulillah sudah terdengar detak jantungnya, bayinya geraknya aktif kayak gitu, terus ketubannya cukup, semuanya pokoknya alhamdulillah normal. Nah ini singkat cerita ya teman-teman, habis itu hamil 7 bulan aku kan pulang nih ke rumah, ke kampung aku ya, niatnya kan mau syukuran, terus kalian mau lahiran di rumah kayak gitu. Nah pas mau sudah mendekati lahiran, sudah intinya sudah lewat HPL lah ya, ini aku tuh perisanya di rumah sakit yang dulu nanganin aku operasi KIT. Nah ternyata tuh dokternya itu udah ganti teman-teman. Dokternya yang nanganin aku dulu itu udah pindah di Bekasi, sekarang dokternya itu udah ganti. Tapi dokternya yang di stay di rumah sakit itu tuh lagi katanya lagi sekolah kayak gitu. Dan sekarang itu gantinya dokternya itu yang magang kayak gitu loh, nggak tahu magang apa gimana, aku nggak paham nih. Ganti cowok dokternya. Nah habis itu aku diperiksa sama dokter itu udah berapa kali, 4 kali kalau nggak salah ya, 4 kali itu
pas mau lahiran itu udah intinya udah ngelewatin HPL lah. Itu dokternya tuh bilang gini, intinya dokternya tuh suruh aku ngelahirin, tapi dokternya tuh nggak mau nanganin. Nah, aku kan bingung ya teman-teman ya, waktu itu hari Jumat dan posisinya ini di USG itu udah 3,5 kilo, katanya udah harus dikeluarin kayak gitu. Dan aku waktu itu suamiku masih kerja, terus Sabtu Minggu kan cari rumah sakit ada, cuman dokternya yang nggak ada gitu loh, nggak tahu mau nanganin apa enggak kayak gitu. Akhirnya Senin, kalau nggak aku Senin mau ke rumah sakitnya buat kontrol, itu dokternya juga nggak ada. Akhirnya Selasa ke sana. Nah habis itu dimarahin aku teman-teman, dimarahin, katanya kenapa nggak hari Jumat kemarin, sekarang bobotnya udah diganti 4 kilo katanya gitu. Jadi dokternya tuh langsung ngasih aku rujukan, tapi aku bilang kayak gini ke dokternya, soalnya aku bilang, dok, jangan di rumah sakit ini, aku maunya yang di rumah sakit yang lain pokoknya, karena di situ tuh rumah sakitnya itu lainnya kurang kayak gitu loh, nggak langsung ditanganin kayak gitu loh, jadi masih kayak ditelantarin kayak gitu loh. Nah di situ kata dokternya, udah ibu nggak perlu rujukan, bilang aja langsung ke UGD, terus langsung kasih ini, tunjukin semua hasil periksa saya, katanya kayak gitu, nanti langsung dia ditanganin kayak gitu. Ya aku takut kan nggak ditanganin, akhirnya langsung ke UGD yang dokternya tuh kasih tahu ke sana. Ya udah, alhamdulillahnya bener-bener terima kan, aku yang waktu itu memang cari yang BPJS ya teman-teman. Nah alhamdulillah langsung swab, terus langsung dipasang infus, langsung deh semuanya diperiksa, dan sampai pagi pun nggak ada pembukaan, akhirnya langsung paginya operasi ini. Dan anakku ini lahir di usia 43 minggu dengan bobot 4 kilo teman-teman. Ini dek, adek anakku berjenis kelamin cowok teman-teman. Nah itu dulu cerita aku, dan buat teman-teman yang masih berjuang buat dapetin 2 garis, semangat terus, dan jangan lupa ikhtiar, terus berdoa, itu yang paling penting. Oh ya teman-teman, waktu itu aku juga ikhtiar pakai resep dari dokter Zaidul Akbar, itu yang JSR detok rahim, sama itu yang buat promil, itu yang kunyit, sereh, sama jeruk nipis, dikasih madu. Terus aku juga coba resep yang jeruk nipis itu yang dari Dewi Yul, itu aku juga coba. Terus aku juga minum vitamin Blackmores. Terus aku juga makan kurma muda sama rebusan buah zuriat. Jadi semua yang pokoknya yang buat program-program itu aku coba semua sama suami, dan alhamdulillah dalam jangka setahun Allah kasih titipan lagi ke aku. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video aku kali ini, dan terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku ya. Kali ini aku mau cerita ke kalian yang kemarin aku habis hamil topik. Alhamdulillah dalam jangka waktu 1 tahun aku sudah hamil lagi, dan alhamdulillah hamilnya itu normal. Nah jadi di anniversary pernikahan yang ke-4 tahun kemarin, ternyata aku itu udah hamil teman-teman, dan aku itu tahunnya di tanggal 20 kemarin aku tes pack dan hasilnya 2 garis. Nah seharusnya aku itu haid itu tanggal 16 sama 17, itu ternyata aku tuh nggak haid. Nyampe tanggal 20 nya itu aku cek, ternyata 2 garis, dan waktu itu aku langsung sama suami memutusin untuk ke rumah sakit yang dokternya pertama diagnosa aku hamil ektopik. Nah
saking buru-burunya ternyata belum kelihatan apa-apa teman-teman. Nah dari situ aku sama suami tuh udah ngedon, yang terutama yang ngedon sendiri tuh aku. Takutnya hamilnya tuh kayak dulu lagi, hamil ektopik. Dan dokternya waktu itu nggak langsung bilang suruh nunggu atau bilang gitu, itu enggak, aku langsung disuruh buat dikuret kayak gitu. Jadi kayak nggak suruh nunggu 2 minggu lagi buat USG lagi tuh enggak teman-teman, jadi langsung disuruh kuret, takutnya nanti kayak dulu lagi kayak gitu. Nah aku akhirnya abis itu ke bidan dekat kos-kosan aku sharing semuanya, aku cerita semuanya kalau aku itu habis tes pack ya, terus dua-duanya tesnya itu 2 garis semua dan itu garisnya tuh terang semua kayak gitu. Terus kata bidannya itu normal, karena kalau dalam bahasa kebidanan apa gimana itu masih pembentukan kayak gitu loh, jadi belum kelihatan kayak gitu. Terus nanti disuruh 3 minggu lagi atau enggak 2 minggu lagi untuk USG. Nah beneran ternyata aku habis dari bidan itu aku dikasih obat penguat, terus dikasih buku pink itu. Habis itu aku 2 minggunya lagi tuh USG, tapi di beda dokter ya teman-teman. Aku ke dokter Indra yang di Brigjen Katamso. Itu aku ke situ karena dokternya itu bener-bener sabar. Aku ke situ dan dokternya itu kaget, loh ibunya kok udah kesini lagi kayak gitu, padahal dulu kan habis ambil topik kayak gitu. Iya, aku bilang kalau kemarin tuh tes pack dan hasilnya itu 2 garis. Akhirnya ya udah diperiksa, ternyata itu udah ada ini calon bakal janinnya kayak gitu, udah kelihatan. Itu masih usia 8 minggu, itu udah kelihatan. Terus aku habis itu ke sana dikasih vitamin sama penguat. Terus aku ke sana lagi waktu hamil 3 bulan di USG. Alhamdulillah sudah terdengar detak jantungnya, bayinya geraknya aktif kayak gitu, terus ketubannya cukup, semuanya pokoknya alhamdulillah normal. Nah ini singkat cerita ya teman-teman, habis itu hamil 7 bulan aku kan pulang nih ke rumah, ke kampung aku ya, niatnya kan mau syukuran, terus kalian mau lahiran di rumah kayak gitu. Nah pas mau sudah mendekati lahiran, sudah intinya sudah lewat HPL lah ya, ini aku tuh perisanya di rumah sakit yang dulu nanganin aku operasi KIT. Nah ternyata tuh dokternya tuh udah ganti teman-teman, dokternya yang nanganin aku dulu itu udah pindah di Bekasi, sekarang dokternya tuh udah ganti. Tapi dokternya yang di stay di rumah sakit itu tuh lagi katanya lagi sekolah kayak gitu, dan sekarang itu gantinya dokternya itu yang magang kayak gitu loh, nggak tahu magang apa gimana, aku nggak paham nih, ganti cowok dokternya. Nah habis itu aku diperiksa sama dokter itu udah berapa kali, 4 kali kalau nggak salah ya, 4 kali itu pas mau lahiran itu sudah intinya udah ngelewatin HPL lah. Itu dokternya tuh bilang gini, intinya dokternya tuh suruh aku ngelahirin, tapi dokternya tuh nggak mau nanganin. Nah aku kan bingung ya teman-teman ya, waktu itu hari Jumat dan posisinya ini di USG itu udah 3,5 kilo, katanya udah harus dikeluarin kayak gitu. Dan aku waktu itu suamiku masih kerja, terus Sabtu Minggu kan cari rumah sakit ada, cuman dokternya yang nggak ada gitu loh, nggak tahu mau nanganin apa enggak kayak gitu. Akhirnya Senin, kalau nggak aku Senin mau ke rumah sakitnya buat kontrol, itu dokternya juga nggak ada. Akhirnya Selasa ke sana. Nah habis itu dimarahin aku teman-teman, dimarahin
Katanya kenapa nggak hari Jumat kemarin, sekarang bobotnya udah diganti 4 kilo katanya gitu. Jadi dokternya tuh langsung ngasih aku rujukan, tapi aku bilang kayak gini ke dokternya, soalnya aku bilang, dok, jangan di rumah sakit ini, aku maunya yang di rumah sakit yang lain pokoknya, karena di situ tuh rumah sakitnya itu lainnya kurang kayak gitu loh, nggak langsung ditanganin kayak gitu loh, jadi masih kayak ditelantarin kayak gitu loh. Nah di situ kata dokternya, udah ibu nggak perlu rujukan, bilang aja langsung ke UGD, terus langsung kasih ini, tunjukin semua hasil periksa saya, katanya kayak gitu, nanti langsung dia ditanganin kayak gitu. Ya aku takut kan nggak ditanganin, akhirnya langsung ke UGD yang dokternya tuh kasih tahu ke sana. Ya udah, alhamdulillahnya bener nerima kan, aku yang waktu itu memang cari yang BPJS ya teman-teman. Nah alhamdulillah langsung swab, terus langsung dipasang infus, langsung deh semuanya diperiksa, dan sampai pagi pun nggak ada pembukaan, akhirnya langsung paginya operasi ini. Dan anakku ini lahir di usia 43 minggu dengan bobot 4 kilo teman-teman. Ini dek, adek anakku berjenis kelamin cowok teman-teman. Nah itu dulu cerita aku, dan buat teman-teman yang masih berjuang buat dapetin 2 garis, semangat terus, dan jangan lupa ikhtiar, terus berdoa, itu yang paling penting. Oh ya teman-teman, waktu itu aku juga ikhtiar pakai resep dari dokter Zaidul Akbar, itu yang JSR detok rahim, sama itu yang buat promil, itu yang kunyit, sereh, sama jeruk nipis, dikasih madu. Terus aku juga coba resep yang jeruk nipis itu yang dari Dewi Yul, itu aku juga coba. Terus aku juga minum vitamin Blackmores. Terus aku juga makan kurma muda sama rebusan buah zuriat. Jadi semua yang pokoknya yang buat program-program itu aku coba semua sama suami, dan alhamdulillah dalam jangka setahun Allah kasih titipan lagi ke aku. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya video aku kali ini, dan terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.